Janganlah Donitan kok diundang baru kok templokin tai di mukanya Ustadz Abdul Somad, kan gak sopan itu namanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastyo. Ya minta maaf ya, sudah lama saya nggak bikin video karena sebenarnya saya sakit. Ya dari 2 minggu lalu saya sakit radang ya, sakit leher sini, batuk nggak sembuh-sembuh. Kemudian udah sembuh di hari Sabtu, saya pelayanan. Kemudian besoknya patah gigi saya sebelah sini, jadi patah. Kemudian saya harus tambal, setelah ditambal kemudian saya drop lagi sakit sampai sekarang, bahkan suara saya hilang. Ya hari ini sudah mulai agak-agak pulih dan saya rasa saya sudah waktunya untuk kembali lagi di YouTube, untuk kita kembali lagi bahas Alkitab, kita bahas lagi penyelewengan dari orang-orang yang mengaku katanya tahu Alkitab. Tapi teman-teman, minta maaf suara saya masih serak, masih hilang. Ya doakan supaya boleh pulih kembali ya. Oke, kali ini kita akan bahas soal Donditan, yang mana satu frame dengan Abdul Somad. Kayaknya langka ya, jarang-jarang. Tapi ternyata pertemuan itu menimbulkan kepahitan bagi Abdul Somad. Dan menyatakan bahwa si Donditan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa selama ini ajaran-ajaran mualaf dan para ustadz itu salah. Apa sebenarnya? Ya kita tahu sendiri bahwa Donditan mengatakan sebenarnya nama Muhammad itu tidak ada dalam Alkitab. Bahkan dalam Kidung Agung pasal 5 itu sebenarnya bukan berbicara mengenai Muhammad. Nah selama ini itu kan sebenarnya yang kita sampaikan selama ini, benar gak? Selama ini itu yang kita bilang sama semua orang yang ada. Dan saya sudah bahas berulang-ulang bahwa sebenarnya itu bukan Muhammad. Bahkan kata dalamnya itu bukan Muhammad tapi Mahmadim, ya kan? Nah ini ternyata Donditan akhirnya tersadar, mungkin ya dia selama ini kan banyak datamu yang salah sebenarnya Dondi. Ya bagus kalau kau sadar nih, sekarang yang ini sudah mulai sadar. Yang lain masih banyak lagi. Ya kali kamu belajar baik-baik tuh kitabmu tuh, atau Alkitab ya belajar baik-baik supaya nggak salah dan blunder terus. Dan sekarang kau akuin kan blundermu, bahwa sebenarnya dalam Kidung Agung pasal 5 itu bukan Muhammad. Dan ini videonya, kita nonton. Ceritakan Nabi SAW bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama Ahmad, betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari, tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya, tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Mahamadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Mahamadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua kata Mahamadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau, tidak cocok gitu ya. Karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Nah karena statement itu nih, kalau kita lihat wajah dari Abdul Somad ini nggak terima nih ya. Karena apa? Karena memang selama ini dia ajarkan, dia sampaikan bahwa itu ya tentang Muhammad, bener nggak? Nah ini videonya. Ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita
bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra putri Yerusalem. Ya teman-teman, kita ulas singkat lah ya daripada teman-teman penasaran. Ya seringkali itu kan ada klaim yang mengatakan bahwa Muhammad itu ada di Kidung Agung, bener nggak? Itu klaim itu sering disampaikan. Nah karena apa? Karena ada ayat ini nih. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Katakannya, hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, dan seterusnya. Dan kemudian di ayat 16, kata-kata manis di semata-mata segala sesuatu, padanya menarik. Nah nih kalau lihat kata menarik, demikian kekasihku, demikian temanku. Kata menarik di sinilah ini yang menunjukkan katanya ini adalah Muhammad. Karena memang kata di sini ini pakai Mahmadin ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukin aja buat teman-teman. Padahal konteksnya di sini kan kata menarik ini, yang menarik siapa? Yang menarik itu ini loh, kekasihmu daripada kekasih yang lain. Jadi sedang memuji kekasih dari seseorang, dan kekasih itu menarik. Jadi apa hubungannya sama Muhammad? Nggak ada. Karena memang bukan tentang Muhammad di sini. Nah ini nih katanya, yaitu Mahmadim. Kalau teman-teman lihat ya baik-baik sini ya. Kata-kata manis semata-mata segala sesuatu menarik. Nah menarik di sini kalau kita lihat sini ini nih, pakai kata Mahmadim nih. Mahmadim. Nah tapi problemnya di sini ini plural nih. Mahmadim di sini plural, jadi sangat-sangat menarik ya. Tapi kalau ini memang untuk Muhammad ya nggak mungkin plural lah, harusnya single kan. Muhammad cuma satu, ya kan? Dia kan nggak banyak kan? Makanya kenapa dibilang dia tidak bisa sebanyak itu. Makanya dia nggak bisa dikatakan plural gitu loh. Dia harusnya singular. Nah lanjut ya. Kalau kita lihat di bagian lainnya selanjutnya, ejaan ya. Ejaannya sendiri kan beda. Kalau kita lihat di sini ya, coba ya, Mahmad ini ya, Mahmadim. Dia bukan Muhammadim, ini nggak pakai he tapi pakai cat. Makanya dia bacanya Mahmadim. Jadi masing-masing huruf tersebut jika ditranslatekan, dituliskan Latin itu seperti ini ya. Mem, M, H, cat, M, M, D. Nah penggunaan huruf vokal dalam bahasa Indonesia itu ya dalam bahasa Arab ini beda. Kalau ini kan Muhammad, tapi kalau ini kan Mahmadim gitu. Jadi beda, ini beda, dua hal yang sangat-sangat berbeda, nggak bisa disamakan. Nah makna katanya juga berbeda. Kalau kita lihat Mahmad dan Muhammad, Mahmadim ini kan yang menarik seperti yang kita tahu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu praise, yang terpuji, itu hamada, Muhammad gitu, yang terpuji, praise ya. Tapi di sini menarik, ini dua hal yang berbeda. Terus juga banyak ayat lain yang pakai mata Mahmadim ya dalam Alkitab itu ya. Itu ada di sini Lamentation, ada Yesaya, ada ya di sini apa ini? 1 Kings ya, 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Jadi kalau kita lihat nggak cuman ini, masih banyak lain dan artinya tuh beda-beda. Ini yang dibilang Donitan tadi benar tuh. Itu nggak cocok kalau Kidung Agung itu diklaim sebagai Muhammad tuh nggak cocok karena artinya beda-beda. Nah di sini ya Lamentation 1 ayat 11 ya. Di sini their precious things. Kalau kita all her people grown seeking bread, they have given their precious thing for food. Jadi ditukar hal Muhammad ditukar dengan makanan. Kalau diterjemahkan sebagai Muhammad. Tapi kan ini bukan Muhammad, ini Mahmadim. Hal yang berharga, sesuatu yang precious ini ditukar dengan makanan gitu loh. Jadi gak bisa ini disebut sebagai Nabi Muhammad. Kan gak mungkin kalian mau diterjemahkan Mahmadim ditukar dengan for food. Ya kan nggak masuk akal. Itu yang dibilang tadi sama Doditan.
Nah, Yesaya 64 ayat 11, bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah, Mahmadim, sudah menjadi reruntuhan. Nah, apakah ini bisa ditranslate sebagai Muhammad? Gak bisa. Itu yang dibilang sama Donitan tadi gitu. Di sini sudah jadi reruntuhan Mahmadimnya. Kalau tafsir Alkitab begitu. Nah, kalau kita lihat sini ya. Ini juga Mahmad nih. Nah, di 1 Raja 20 ayat 6 nih. Tetapi besok kira-kira pada waktu itu aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat atau ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Nah, Mahmad ini, kalau Mahmad semua yang menarik, yang diingini dijarah. Nah, kalau ini terjemahkan sebagai nabinya mereka, mau nggak dibilang kalau nabinya dijarah? Kan nggak. Jadi nggak bisa diartikan. Itulah kenapa Naruto dan Naruto itu beda. Beda atau sama? Beda dong. Muhammad dan Muhammad sama nggak? Beda. Beda bahasa juga. Nah, selain itu ya, alasan keenam juga kan selalu orang muslim tuh bilang Kidung Agung sebagai kitab porno kan. Bahkan ini VOA Islam nih mengatakannya Alkitab adalah ayat setan, tapi diambil nubuatan dari Kidung Agung, kan itu aneh gitu. Makanya nggak bisa itu diterjemahkan sebagai nabinya. Jadi jelas ya di sini ya. Jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Donitan itu ada benarnya. Dia sudah mulai sadar tuh bahwa ajaran Kristen yang benar. Dia sudah mulai sadar, dekat lagi mau balik lagi Kristen itu kayaknya itu. Tapi itu menjadi sebel bagi Abdul Somad. Karena Abdul Somad kan mengajarkan bahwa Kidung Agung pasal 5 itu adalah Muhammad. Ya selesaikan dilah kalian dua ya. Janganlah Donitan kok diundang baru kok templokin tai di mukanya Ustadz Abdul Somad, kan gak sopan itu namanya. Oke, udah itu aja. Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.